Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Semua pada hari ini, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis pada Ulangan 28 ayat yang ke-1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel sangat berbahagia ketika memahami dan mengerti tentang apa yang disampaikan oleh Musa dalam hal ini. Begitu dekatnya mereka dengan kebahagiaan itu, sebagaimana Allah telah menjanjikan kepada mereka ketika mereka melakukan ketetapan Allah lewat firman yang disampaikan oleh hambanya yang bernama Musa. Hal yang demikian juga sebenarnya ada pada diri kita, bahwa apa yang diterima oleh bangsa Israel telah kita terima juga. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kita dapat melihat pada penerimaan manusia akan Kristus. Apakah semua manusia telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Tentu jawabannya tidak. Mengapa demikian? Karena bahkan orang yang disebut bangsa Allah sendiri, mereka tidak 100% menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sebenarnya di sini bukan lagi mempersoalkan tentang penerimaan, tetapi mereka tidak melakukan apa yang telah difirmankan itu. Disinilah jelas bahwa banyak orang yang hanya memelihara sebatas konsep perihal tentang keberagamaan, sehingga ketika firman itu menjadi daging, mereka kacau balau untuk mengerti itu dan bahkan menolaknya. Saudaraku yang terkasih, apakah berkat yang dimaksud dalam hal ini? Tentu berkat yang dimaksud dalam konsep hal ini adalah perihal tentang Allah akan menjadikan bangsa Israel menjadi bangsa di atas segala bangsa di bumi. Pernah ada satu bangsa yang mengatakan bahwa dirinya adalah bangsa yang terkuat, tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama. Mengapa demikian? Karena ternyata terjadi hal yang menghancurkan mereka karena pemahaman yang begitu otoriter dari pemimpin mereka, sehingga keputusannya menghancurkan dan bahkan membuat seluruh penduduk dari bangsa itu membenci dia. Tetapi dalam hal ini, ketika Musa berkata demikian, ini bukan sesuatu hal yang diucapkan oleh pemimpin yang otoriter. Tetapi disinilah kita menyadari satu hal, bahwa orang-orang yang hidup dalam firman Tuhan akan memberi dampak dimanapun ia berada. Dan bukankah Allah sendiri pernah berkata lewat hambanya Yeremia, supaya mereka yang terbuang itu mengusahakan kesejahteraan bangsa di mana mereka dibuang. Hal itu juga lah yang menjadi penting bagi kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah yang harus memberi dampak di mana kita berada. Dan berkat itu begitu dekatnya kepada kita. Dan yakini satu hal, bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Kita tidak dapat mengukur berkat Tuhan hanya sebatas nominal, hanya sebatas materi. Bahkan kita juga tidak bisa mengukur berkat Tuhan hanya dari sebidang tanah yang diberikan kepada kita. Berkat Tuhan itu melimpah, dan kita tidak menyadari itu, bahwa Tuhan telah membuat berkat itu telah menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Tetapi yang terpenting bagi kita, saudaraku, memegang ketetapan akan firman Tuhan adalah tugas dan menjadi pola atau yang menjadi kehidupan kita yang seutuhnya.
Jangan menjadikan firman yang kita dengar itu hanya untuk sebatas didengar, tetapi kita harus menjadi pribadi yang melakukan dengan setia apa yang Tuhan telah perintahkan. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau telah memberkati kami. Dan kini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sebagai pelaku-pelaku firman yang hidup dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Kepadamu lah kami menyerahkan hidup kami, baik hidup maupun mati kami ada di dalam Engkau. Demi Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.